Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujudul Kurniawan, NPM 1C019-075. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian mekanis. Pengujian mekanis merupakan pengujian yang dilakukan dengan cara memberi beban pada material atau bahan uji. Pada pengujian mekanis ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik ataupun sifat-sifat mekanis dari suatu material ataupun bahan uji. Sifat-sifat mekanis merupakan karakteristik atau properti fisik dari material yang mempengaruhi responnya terhadap gaya-gaya mekanis, seperti tegangan, tekanan, atau benturan. Sifat-sifat ini sangat penting dalam bidang rekayasa material, karena mereka menentukan bagaimana material akan berkinerja dalam berbagai aplikasi. Sifat-sifat mekanis ini sangat mempengaruhi bagaimana material akan digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan rekayasa. Kombinasi yang tepat dari sifat-sifat ini akan menentukan apakah material itu cocok untuk aplikasi tertentu atau tidak, serta seberapa lama material tersebut dapat bertahan di bawah berbagai kondisi beban dan lingkungannya. Di mana sifat-sifat mekanis ini seperti kekerasan, keuletan, ketangguhan, kekuatan, kekakuan, kekekalan, dan lain-lain. Pengujian mekanis ini dilakukan dengan beberapa jenis pengujian. Pengujian impact, pengujian bending, pengujian tarik, pengujian kekerasan, dan lain-lain. Kegunaan sifat-sifat mekanis ini sangat penting dalam desain dan pemilihan material untuk berbagai aplikasi, teknik, dan industri. Pada kegunaan sifat-sifat mekanis, contoh dari sifat-sifat mekanis seperti konstruksi, industri otomotif, peralatan medis, peralatan elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian impact, pengujian bending, dan juga pengujian tarik. Pengujian impact. Pada pengujian impact itu dilakukan dengan cara memberikan beban kejut pada material. Pengujian impact sendiri untuk mengukur ketangguhan dari suatu material, yang dimana ketangguhan material adalah kemampuan sebuah material dalam menahan energi yang diterimanya. Pada gambar dapat kita lihat di mana jika energi yang diterima oleh sebuah material itu melewati batasnya, maka material tersebut akan patah. Pada pengujian impact terdapat beberapa jenis alat, salah satunya pada metode CRP, yang dimana komponennya terdapat bandul, indikator, sudut, dan juga dudukan untuk material. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat video berikut. Dari video tadi, kita akan mengetahui berapa itu energi impact. Di mana energi impact itu sendiri merupakan energi yang dimana diserap ketika bandul diayunkan. Untuk rumusnya sendiri energi impact yaitu massa kali gravitasi dikali R, yaitu panjang dengan dari bandul dikali dengan cos beta dikurang cos alpha, di mana sudut alpha itu sendiri merupakan sudut ketika bandul diayunkan tanpa adanya spesimen, sedangkan sudut beta itu sendiri merupakan sudut di mana ayunan bandul itu menabrak sebuah spesimen. Dari energi impact kita akan mengetahui harga dari sebuah impact. Harga sebuah impact itu merupakan energi impact H, merupakan luas permukaan dari spesimen. Luas permukaan spesimen yaitu tebal dikali lebar dari spesimen. Sehingga kita akan mengetahui harga impact dari spesimen tersebut. Jika harga impact-nya itu tinggi, maka spesimen atau benda uji itu akan ulet. Sedangkan jika harganya rendah, maka spesimen itu akan getas atau mudah patah. Selanjutnya,
Ada pengujian bending, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan beban lentur. Dalam suatu konstruksi, sebuah benda harus mampu menahan sebuah beban yang tinggi, sehingga dilakukanlah uji bending. Untuk lebih jelas, kita dapat melihat video berikut. Pada video berikut ini terdapat uji bending yang dimana beban atau gaya itu diberikan kepada titik tengah pada material atau benda uji, sedangkan ujungnya terdapat tumpuan. Selanjutnya dari pengujian tadi, kita akan mengetahui tegangan dari material tersebut di mana dirumuskan dengan M tegangan sama dengan M dikali Y dibagi I. M itu merupakan momen, Y merupakan titik netral atau titik sumbu, dibagi I. Itu adalah merupakan inersia dari luas permukaan spesimen. Sehingga persamaan tersebut kita dapat tegangan sama dengan 3AL dibagi 2BH kuadrat. A merupakan gaya, kemudian I merupakan jarak span, B itu adalah lebar spesimen, dan H merupakan tebal dari spesimen. Selanjutnya adalah pengujian tarik, di mana pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan gaya tarik searah sumbu benda uji. Dapat kita lihat pada skema pengujian tarik, yang dimana pada load cell yaitu untuk mengetahui beban tarik yang didapat. Kemudian moving crosshead yaitu untuk menarik spesimen ke arah bawah. Kemudian terdapat dua penjepit untuk spesimen pada posisi atas dan posisi bawah. Dapat kita lihat dari video berikut. Pada pengujian tarik itu akan diketahui tegangan dan juga regangan, di mana tegangan itu merupakan F dibagi A. F merupakan gaya dan juga dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan dari uji tarik itu sendiri yaitu lebar atau W dikali dengan tebal dari material. Sedangkan untuk regangan merupakan delta AL dibagi L0 dengan AL itu sendiri merupakan L perubahan panjang dikurang dengan LO atau L awal dibagi dengan LO tadi atau L awal tadi, sehingga didapatkan tegangan dan peregangan dari material atau benda uji. Baiklah, selanjutnya grafik uji tarik, di mana pada sumbu Y itu menunjukkan tegangan atau stres, sedangkan pada sumbu X yaitu menunjukkan regangan atau strain. Pada titik 0 ke titik lulu itu dinamakan elastis, sedangkan ke titik lulu ke titik putus yaitu dinamakan plastis, yang dimana elastis ini benda bisa berubah ke bentuk semula, sedangkan plastis yaitu benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pada titik paling tinggi ini dinamakan tegangan maksimum pada pengujian tarik. Baiklah, sekian penjelasan tentang pengujian mekanis dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.